Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan membandingkan kedua saham atau kedua bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu adalah Bank Syariah Indonesia atau BRIS dan juga Bank BTPN Syariah atau BTPS. Nah, si BSI ini mempunyai market cap sebesar 68,41 triliun. Sedangkan untuk Bank Syariah BTPN ini mempunyai market cap sebesar 16,09 triliun. Nah, kedua saham bank ini merupakan saham yang dikategorikan sebagai big cap atau yang mempunyai market cap besar. Nah, mending mana sih kalau kita mau berinvestasi di saham kedua bank syariah ini? Nah, kita akan bahas ke pembahasan yang lebih dalam, tapi sebelum itu saya ingin memberitahu kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun saham di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya tautkan di deskripsi. Di situ teman-teman bisa langsung mengisi data diri. Apabila terjadi kendala atau kebingungan, teman-teman bisa langsung mengkontak tim dari Mirai Aset Sekuritas yang nomornya sudah tertera. Nanti teman-teman akan dibantu hingga pembukaan rekeningnya selesai atau tuntas ya teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan. Untuk yang pertama adalah sekilas informasi mengenai Bank BSI dan BTPN Syariah ini. Jadi untuk Bank BSI didirikan pada tahun 1 Februari 2021 yang merupakan hasil merger dari ketiga bank BUMN Syariah, yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Sedangkan untuk Bank BTPN Syariah merupakan bank syariah yang masih berafiliasi dengan Bank BTPN dan didirikan pada tanggal 7 Maret 1991. Nah, kita akan masuk ke infrastruktur dari kedua bank ini. Jadi untuk ATM-nya sendiri, Bank BSI mempunyai ATM yang jauh lebih banyak dari Bank BTPN Syariah, yaitu sebanyak 2.548 dibanding 9. Sedangkan untuk kantor cabang, BSI mempunyai 153 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan Bank BTPN Syariah yang hanya 23. Ini menandakan bahwa infrastruktur dari Bank BSI ini lebih merata ketimbang Bank BTPN Syariah. Nah, untuk jumlah nasabahnya sendiri, Bank BSI mempunyai jumlah nasabah sebanyak 17,79 juta. Sedangkan untuk Bank BTPN Syariah hanya 4,25 juta. Untuk kepemilikannya, Bank BSI dimiliki oleh BUMN atau pemerintah. Sedangkan untuk Bank BTPN Syariah merupakan bank swasta nasional ya teman-teman. Nah, untuk porsi masyarakatnya sendiri, Bank BSI mempunyai porsi kepemilikan yaitu 9,91%. Sedangkan Bank BTPN Syariah yaitu 29,99% maksud saya. Nah, untuk warna hijau ini menandakan bahwa data tersebut lebih unggul ketimbang data yang ditandai dengan warna merah. Sedangkan untuk kolom atau kotak yang ditandai dengan warna putih atau tanpa warna ini berarti netral ya teman-teman. Karena memang netral ini berarti tidak bisa dibuat acuan untuk membandingkan mana yang lebih baik. Nah, untuk harga saham, kita bisa lihat bersama bahwa harga saham BSI selama 5 tahun terakhir lebih unggul daripada harga saham BTPN Syariah. Bisa dibilang performanya sangat bagus karena sudah mengalami kenaikan sebanyak 194,22% teman-teman. Sedangkan Bank BTPN Syariah hanya 34,39%. Nah, untuk kenaikan dari 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 5 tahun, Bank BSI selalu mengalami kenaikan. Ini adalah performa harga yang sangat bagus. Sedangkan untuk Bank Syariah BTPN sempat mengalami penurunan di 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 3 tahun terakhir. Bahkan pada 3 tahun terakhir, harga Bank BTPN Syariah ini telah turun sedalam 33%. Ini merupakan penurunan yang cukup signifikan. Nah, kita akan masuk ke neraca keuangan. Jadi untuk neraca keuangan Bank BSI, cashnya sangat melimpah ya teman-teman, jauh lebih banyak dari Bank BTPN Syariah. Bahkan bisa dibilang 4 kali lipatnya. Sedangkan untuk ekuitasnya Bank BSI juga lebih banyak dari Bank BTPN Syariah. Nah, untuk liabilitas di sini netral karena memang liabilitas bank tidak bisa digunakan untuk mengukur kinerja atau mengukur mana yang lebih baik karena liabilitas bank juga termasuk dana deposit dari nasabah teman-teman. Nah, untuk asetnya sendiri, aset dari Bank BSI ini jauh lebih banyak dari Bank BTPN Syariah. Nah, untuk neraca keuangan ini BSI jauh lebih unggul dari Bank BTPN Syariah. Nah, untuk profitabilitasnya sendiri bisa kita lihat di sini. Untuk revenue Bank BSI jauh lebih banyak yaitu 5.396. Maksud saya 5,3 triliun dibanding 1,3 triliun dari Bank BTPN Syariah.
Nah, untuk net income kuartal 1 2023, Bank BSI mencatatkan net income sebesar 1,4 triliun. Ini lebih banyak jika kita bandingkan dengan Bank BTPN Syariah yang hanya 400 miliar. Nah, untuk gross profit margin dari Bank BSI ini jauh lebih rendah dari Bank BTPN Syariah, yaitu 75,45% dibanding 92%. Nah, untuk operating profit margin ini, Bank BSI juga jauh lebih rendah dari Bank BTPN Syariah. Begitu juga dengan net profit margin Bank BSI yang hanya 27,03% dibandingkan dengan Bank BTPN Syariah yang mencapai 30,7%. Nah, kalau kita lihat margin dari profit kedua bank ini, bisa kita nilai bahwa Bank BTPN Syariah lebih efisien dalam mengelola atau memperoleh labanya ya teman-teman. Nah, untuk rasio keuangan perbankan, jadi rasio keuangan perbankan ini mencakup likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Nah, ini adalah data dari rasio keuangan perbankan kedua bank syariah ini. Jadi untuk cost to income ratio atau CIR, jika semakin rendah maka semakin bagus ya teman-teman. Nah, jadi CIR ini adalah perbandingan dari biaya terhadap income dari perusahaan tersebut. Jadi semakin rendah biayanya maka semakin bagus. Nah, di sini Bank BTPN Syariah lebih bagus karena hanya mencatat CIR sebesar 36,71% dibandingkan Bank BSI yang mencapai 51%. Nah, yang selanjutnya adalah non-performing financing atau NPF. NPF ini kalau di bank konvensional biasa disebut NPL atau non-performing loan atau kredit macet. Tapi di syariah disebutnya adalah pembiayaan atau pembiayaan macet. Jadi semakin rendah pembiayaan macet ini maka semakin bagus ya teman-teman. Nah, BSI ini lebih unggul ketimbang Bank BTPN Syariah karena pembiayaan macetnya hanya 0,57% dibanding 2,6%. Sedangkan untuk CAR atau Capital Adequacy Ratio ini adalah kecakupan modal yang dimiliki perusahaan atau bank untuk menanggulangi resiko yang akan diterima bank jika terjadi kerugian. Semakin besar CAR ini maka semakin bagus. Di sini CAR dari BTPN sangat bagus teman-teman, yaitu 53,7% maksud saya, mohon maaf. Nah, untuk Bank BSI hanya 20,29%. Nah, yang selanjutnya adalah financing to deposit ratio. Jadi ini adalah pembiayaan dibandingkan dengan orang yang nabung, teman-teman. Jadi semakin rendah maka semakin bagus. Nah, di sini BSI mencatatkan FDR sebesar 79,37%. Ini jauh lebih baik ketimbang Bank BTPN Syariah yang mencapai 95,68%. Nah, yang selanjutnya adalah BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Di sini jika lebih rendah maka lebih baik teman-teman. Jadi untuk BOPO Bank BTPN Syariah adalah 58,12%. Ini jauh lebih rendah daripada Bank BSI yang mencapai 75,9%. Nah, kita akan lanjut ke rasio selanjutnya. Jadi ini adalah rasio keuangan umum yang digunakan dalam menilai atau membandingkan suatu saham di bursa ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah EPS. Jadi EPS di sini semakin tinggi maka semakin bagus. EPS itu adalah laba per saham. Nah, di sini Bank BTPN Syariah mempunyai EPS yang lebih bagus, yaitu 232 dibanding 102 dari Bank BSI. Nah, untuk price to book value atau harga buku, jika semakin rendah maka bisa dibilang harga saham tersebut semakin murah. Di sini Bank BTPN Syariah mencatatkan PBV yang lebih rendah dari Bank BSI. Jadi bisa dianggap PBV dari Bank BTPN ini lebih murah dari Bank BSI. Sedangkan untuk PER-nya sendiri Bank BTPN Syariah juga lebih murah yang hanya 9 dibandingkan dengan Bank BSI yang mencapai 16. Nah, untuk ROA-nya sendiri, Bank BSI mempunyai ROA yang jauh lebih rendah dari Bank BTPN Syariah, yaitu 1,88% dibanding 7,68%. Untuk ROE-nya sendiri, maksud saya, perbandingannya atau selisihnya cukup kecil, hanya untuk Bank BSI adalah 16,68% dibanding 19,24%. Hanya terpaut 3% teman-teman. Oke, untuk dividen yield-nya sendiri, di sini dividen yield untuk BSI adalah 0,55%. Ini tergolong sangat kecil. Sedangkan untuk Bank BTPN Syariah adalah 4,38%. Nah, untuk selisih dari kedua dividen yield ini sangat jauh, teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa dividen dari BTPN ini lebih menggiurkan dari Bank BSI ya. Nah, kalau kita simpulkan dari rasio keuangan umum ini, valuasi dari Bank BTPN Syariah ini bisa dibilang lebih murah dari Bank BSI. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Nah, ini adalah kesimpulan berdasarkan analisis kita terhadap
indikasi-indikasi sebelumnya. Yang pertama adalah jumlah infrastruktur dan nasabah. Jadi infrastruktur ini mencakup ATM dan kantor cabang tadi. Nah, di sini Bank BSI lebih diunggulkan ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah harga saham. Untuk performa harga saham, lagi-lagi Bank BSI lebih diunggulkan dari Bank BTPN Syariah. Selanjutnya adalah neraca keuangan. Di sini Bank BSI lebih unggul dari Bank BTPN Syariah kembali. Sedangkan untuk profitabilitas, Bank BTPN bisa dibilang jauh lebih unggul dari Bank BSI ya teman-teman. Nah, untuk rasio keuangan umum, seperti yang kita bilang tadi, valuasi dari Bank BTPN Syariah ini jauh lebih murah dari Bank BSI. Nah, untuk rasio perbankan ini netral karena masing-masing mendapatkan poin yang sama. Nah, mungkin cukup sekian perbandingan saya mengenai dua bank syariah terbesar di Indonesia. Maksud saya, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di salah satu saham ini? Di sini saya tidak berniat pom-pom atau menjelekkan salah satu saham, saya hanya membandingkan, memberikan data kepada teman-teman agar analisa teman-teman semakin mudah, karena saya telah menyajikan data yang insya Allah dapat teman-teman pahami dan semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian prediksi atau perbandingan harga saham kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.